Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ananda Yerin dan rekan saya Dewi Astuti. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul Kecerdasan Moral Menurut Para Ahli. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kecerdasan moral menurut para ahli. A. Teori kecerdasan moral menurut Likona. Pendidikan moral melalui pengembangan kepribadian merupakan suatu proses pendidikan yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur. Unsur yang dimaksud: 1. Institusi keluarga. Keluarga menempati proses strategis dalam pengembangan kepribadian anak, sebab anak merupakan pertama kali mengenal dunia dan aneka macam kehidupan dari lingkungan keluarga. Anak bangsa yang terbina dan terdidik oleh pola asuh orang tua yang baik akan lahir tumbuh generasi yang baik pula. 2. Institusi sekolah. Pendekatan yang komprehensif menggunakan semua aspek persekolahan sebagai peluang untuk pengembangan karakter. Ini mencakup apa yang sering disebut dengan istilah kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum, seperti upacara dan prosedur sekolah, keteladanan guru, hubungan anak dengan guru. Kurikulum akademis atau akademi kurikulum, mata pelajaran inti termasuk kurikulum kesehatan jasmani, ekstrakurikuler programs atau tim olahraga, proyek pelayanan, dan kegiatan-kegiatan setelah jam sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. Penciptaan lingkungan yang mendidik, kondusif, dan positif tentu menjadi syarat ideal yang berpengaruh dalam pembentukan pendidikan karakter serta moralitas anak manusia. Masa depan suatu bangsa juga tergantung dari pembentukan moralitas manusianya. Tanpa adanya kepedulian, tentu kehancuranlah yang akan mengancam dan datang pada kehidupan bangsa tersebut. Menurut Likona, terdapat 11 prinsip agar pendidikan karakter berjalan efektif. 1. Kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kerja pendukung. Nilai-nilai etika inti yang dimaksud adalah kepedulian, jujur, adil, tanggung jawab, dan rasa saling menghormati. Dan nilai kerja pendukung yang dimaksud itu adalah tekun, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan. 2. Definisi karakter secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku. Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai, mendefinisikan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sekolah sehari-hari, mencontohkan nilai itu, mengkaji, diskusi, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antar manusia, serta mengapresiasi nilai-nilai tersebut di sekolah dan masyarakat. 3. Gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter. Karakter yang baik mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika inti. 4. Ciptakan komunitas sekolah penuh perhatian. Sekolah yang telah berkomitmen untuk mengembangkan karakter melihat diri mereka sendiri melalui lensa moral. Sekolah menjadi komunitas yang peduli dan saling menghargai. Staf sekolah mendorong pengembangan karakter dan peserta didik memanifestasikan pemahaman, komitmen, dan tindakan atas nilai-nilai etis inti. 5. Beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral. Dan 6. Buat kurikulum akademis yang bermakna, menantang, menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, serta membantu anak untuk berhasil. 7. Usahakan mendorong motivasi diri anak. Anak usia dini sangat membutuhkan contoh positif, perilaku yang baik, dan model yang dapat diteladani, karena mereka sangat mudah untuk meniru apapun yang mereka anggap hal yang baru, baik perkataan, sikap, ataupun perbuatan. Kalau lingkungan di sekitar mereka memberikan pengaruh yang tidak kondusif, tentu hal itu sangat tidak menguntungkan dan tidak baik bagi perkembangan moralitas anak. Kalau kondisi lingkungan tidak mendapat perhatian serius dari semua pihak, dikhawatirkan akan lahir anak bangsa yang kurang memerlukan atau memedulikan moral dan etika dalam kehidupan manusia, dan cenderung merusak martabat kemuliaan umat manusia. 8. Libatkan staf
Sekolah sebagai komunitas pembelajaran moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama dan membimbing pendidikan anak. 9. Tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter. Pepatah nenek moyang kita mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Ini mendasari bahwa tidak ada perilaku dan moralitas umat manusia yang tidak melalui proses pembiasaan dalam hidupnya. Perilaku, sikap, dan kepribadian tidak muncul tiba-tiba. Semua butuh proses perjalanan hidup yang manusia lalui dan proses tersebut selalu mendapatkan pengaruh dari lingkungan dirinya. 10. Libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter. Keberadaan pengaruh baik internal maupun eksternal, rumah dan sekolah memberi kontribusi besar dalam menghambat tumbuhnya semangat pembentukan karakter suatu bangsa. 11. Evaluasi karakter sekolah. Fungsi setiap sekolah sebagai pendidik karakter dan sejauh mana peserta didik memanifestasikan karakter yang baik. B. Menurut Marvi Berkowitz, pendidikan Indonesia saat ini lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan, kecerdasan, dan mengabaikan pendidikan karakter. Pendidikan moral seperti pendidikan moral Pancasila memang ada, akan tetapi pengetahuan tentang kaidah moral dalam pendidikan moral atau etika di sekolah-sekolah saat ini belum memperhatikan bagaimana pendidikan itu dapat berdampak terhadap perilaku seseorang. Pendidikan seharusnya mampu menghadirkan generasi berkarakter kuat karena manusia sesungguhnya dapat dididik. Aristoteles mengatakan, sebuah masyarakat yang budayanya tidak memperhatikan pentingnya mendidik good habits atau melakukan kebiasaan berbuat baik akan menjadi masyarakat yang terbiasa akan hal buruk. Bangsa Indonesia sudah lama dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki karakter yang baik, sopan, ramah, dan saling menghormati. Namun, pada era reformasi, semua itu mulai langka kita temukan. Oleh kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran, tak pernah berhenti menghiasi perjalanan hidup bangsa ini. Kondisi ini tak boleh dibiarkan. Kita juga sadar bahwa semua ini bukan kepribadian, apalagi karakter asli bangsa. Namun, ini merupakan dinamika kehidupan dunia di era globalisasi. Demikian pula dalam pola perilaku karakter umat manusia. A. Peran guru dalam meningkatkan kecerdasan menurut Licona. Perilaku moral, karakter, dan kepribadian manusia berwujud pada perbuatan manusia sehari-hari. Agar anak usia dini dapat berperilaku yang baik, dibutuhkan standar model perilaku yang langsung mereka lihat dan tiru. 1. Sebagai model, guru diambil dari istilah digugu atau dipercaya ucapannya, dan ditiru perbuatannya. Bahwa sosok dan profesi guru adalah figur manusia yang harus dapat dipercaya dan baik perilakunya. Salah satu 4 kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi personal. Kompetensi ini sangat penting, terutama pada pendidikan anak usia dini, karena mereka sangat mudah untuk meniru apa yang dilihat dan diperhatikan, atau disebut rasa imitatif. Guru seyoginya tetaplah menjadi sosok yang ideal atau memiliki gagasan yang positif, konsisten atau berperilaku sesuai kepribadian, komitmen atau prinsip setia kepada tugas pokok, dan kredibel terpercaya. Sampai kapanpun dunia ini akan berlangsung, peran guru tetap sangat dibutuhkan. 2. Sebagai pembimbing keteraraan sikap, perbuatan, perilaku, dan kepribadian anak usia dini berdasarkan pada apa yang mereka dapat dari para pembimbingnya. Sangat disayangkan apabila mereka hidup tanpa arah yang jelas, tanpa mematuhi aturan kehidupan yang nyata, dan berperilaku tanpa landasan moral yang tinggi. Disinilah peranan yang sangat strategis dari guru yang bertindak sebagai pembimbing bagi para peserta didik atau anak-anak usia dini dimanapun kita berada. 3. Sebagai pelatih, anak usia dini adalah sosok manusia yang masih sangat membutuhkan latihan, pengulangan, dan perbaikan berbagai macam perilaku dan perbuatan. 4. Sebagai motivator, untuk memelihara motivasi peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar, guru dapat melakukan refreshing, pengulangan kesegaran dengan perkembangan pilar karakter cinta Allah dan kebenaran yang meyakini, mencintai, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberhasilan program sekaligus untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Profesi guru yang salah satu kompetensinya adalah profesional
sangat diperlukan dalam kaitan hal tersebut. Jujuran, amanah, dan arif. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong, gotong royong, atau kerjasama. 6. Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. 7. Keimanan dan ketakwaan. Ini terkait dengan aspek pengembangan moral spiritual. Bagi yang beragama Islam, kegiatan ini menyentuh tauhid uluhiyah dan akhlakul karimah. B. Metode kedua. Metode yang kedua adalah mengintegrasikan proses pendidikan pilar-pilar karakter dalam sentra-sentra. Sentra yang pertama, imajinasi. 2. Rancangan bangun. Di sentra ini, anak-anak dicelupkan dalam kegiatan bereksplorasi dan bekerja dengan balok-balok kayu serta kegiatan pertukaran. Seperti mengajak peserta didik mengikuti tepuk tangan berpola, bernyanyi bersama, atau tebak-tebakan lucu. 6. Persiapan. Sentra ini merupakan tempat untuk mempersiapkan anak masuk ke jenjang formal yaitu SD dengan mengenalkan huruf dan angka. Keimanan dan ketakwaan. Ini terkait dengan aspek pengembangan moral spiritual. Bagi yang beragama Islam, kegiatan ini menyentuh tauhid uluhiyah dan akhlakul karimah.